Bab 1221. Berbaring dalam penyergapan. Tepat saat dia selesai berbicara, aura yang tidak biasa tiba-tiba merasuki mereka, mengubah ekspresi Sun Changfa secara drastis. Matanya yang dipenuhi rasa takut segera memandang sekelilingnya, baru kemudian menyadari bahwa mereka tanpa sengaja telah memasuki suatu formasi besar. Formasi besar ini telah menyelimuti ribuan dari mereka, formasi ini pasti tidak mungkin dibentuk sekarang. Suhu di sekitar mereka meningkat tajam dan terus meningkat. Tanah di bawahnya berubah menjadi lautan api, dengan magma yang mengalir deras, dan banyak murid langsung dilahapnya. Tidak mungkin, bagaimana mungkin aku tidak menyadari formasi ini? Sun Changfa, yang kini kehilangan kemenangan sebelumnya, dipenuhi kepanikan. Satu demi satu muridnya mati di depan matanya, bahkan tulang berulangnya pun tak tersisa. Mereka benar-benar telah disergap. Jeritan yang lebih menyedihkan terdengar saat para murid yang dikirim untuk membunuh Ning Fan dibantai. Para master aula dari aula 4 orang suci telah muncul di waktu yang tidak diketahui, bagaimana mungkin para murid yang baru saja berdiri di yayasan ini memiliki kesempatan. Dengan teriakan yang menembus langit, sesosok makhluk berapi besar dengan sayap terentang turun, itu adalah burung vermilion. Formasi burung vermilion, kau mungkin tidak akan mati di dalamnya karena kau telah membentuk Sudodan, tapi bagaimana dengan murid-muridmu yang lain? Wajah Sun Changfa menunjukkan rasa takut yang lebih dalam, bahkan dia, di alam Sudodan, merasakan ketakutan saat ini. Saat sosok berapi burung vermilion tiba di langit, bola-bola api yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, melalap banyak pengikut sekte abadi terbang dalam api. Ning Fan menyaksikan adegan ini dengan sangat puas. Formasi burung vermilion ini tidak seperti formasi apapun yang pernah ia buat sebelumnya karena formasi ini dibantu oleh penatua roh formasi Su, sehingga kekuatannya luar biasa. Awalnya, Ning Fan mengira bahwa sekte terbang abadi akan mengirim semua muridnya untuk mengalahkan sekte 4 suci. Namun tak disangka, mereka hanya mengirimkan 1000 hingga 2000 orang saja, apakah mereka telah mengabaikan sama sekali 4 sekte suci? Hama kecil, aku akan membunuhmu. Marah, Sun Changfa berteriak, membentuk segel spiritual di tangannya, segel gunung surgawi. Segel spiritual besar, sebesar gunung, menyerang langsung ke arah Ning Fan. Keempat kepala aula segera ingin campur tangan, tetapi Ning Fan menghentikan mereka. Meskipun dia telah mencapai level Sudodan, jelas dia baru saja mencapainya, dan auranya belum stabil. Dengan mengatakan itu, Ning Fan mencubit cahaya pedang di tangan kanannya dan menebasnya dengan pedangnya. Segel spiritual itu terbelah dua, dan cahaya pedang menembusnya, langsung menuju ke arah Sun Changfa. Melihat hal itu, Sun Changfa pun segera mengalirkan kekuatan spiritualnya dan membentuk penghalang di depannya untuk menangkal serangan cahaya pedang itu. Teriakan mengerikan terus berlanjut, namun Ning Fan tidak lagi berniat untuk mengambil tindakan. Pada saat itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Sekte terbang abadi tidak akan dengan bodohnya mengirim orang-orang ini ke kematian, ini berarti bahwa orang-orang ini hanya sedang menyelidiki. Sekte terbang abadi benar-benar bersedia berkorban. Dengan lambaian tangannya, seluruh formasi burung vermilion yang dibentuk Seng Xia mulai ditarik. Yang tertinggal adalah mayat-mayat menyedihkan, kali ini, dari ribuan pengikut sekte abadi terbang, hanya 2/10 yang tersisa. Keempat Hall Master menatap Ning Fan dengan ekspresi bingung, Sek Master, mengapa tidak menggunakan formasi untuk membunuh semua orang ini secara langsung? Tanpa menjawab pertanyaan Wakil Ketua Sekte Zhuang Peng, Ning Fan langsung menatap ke arah datangnya para murid Sekte Flying Immortal. Formasi ini sudah jelas, dan aku yakin bahkan Sekte Flying Immortalmu pun pasti tidak ingin menggunakan seorang tetua alam Sudo dan sebagai umpan. Keluarlah. Keempat ketua aula serentak menatap ke arah yang ditatap Ning Fan dengan heran. Dari langit yang tampak biasa saja, tiba-tiba muncul beberapa kapal perang, yang melambangkan fondasi Sekte abadi terbang, didukung oleh batu roh, yang masing-masing bernilai ratusan batu roh kelas atas. Totalnya ada 5 kapal perang, dengan satu di garis depan, yang di atasnya berdiri Zai Yonghui, Master Sekte dari Sekte Terbang Abadi. Zai Yonghui berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, di haluan, tatapannya dipenuhi dengan rasa dingin yang mendalam. Ketika menatap para pengikut Sekte Terbang Abadi yang dibantai dari kejauhan, ekspresinya hanya dingin, matanya bahkan tidak melirik mayat-mayat itu, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan kematian mereka. Yang dipedulikannya sekarang adalah Master Sekte dari 4 Sekte Suci. Ia penasaran dengan wajah di balik topeng itu. Sekilas, ia merasakan sensasi yang sangat familiar, ia yakin pernah melihat orang ini sebelumnya. Siapa sebenarnya kamu? Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Ning Fan tertawa ringan, perlahan-lahan melepaskan topeng dari wajahnya. Identitasnya pada akhirnya akan diketahui oleh sekte-sekte besar ini. Jadi,
memberitahu orang-orang ini hanyalah masalah waktu. Melihat wajah Ning Fan, ekspresi Zhao Yonghui menunjukkan keterkejutan yang besar. Ning Fan, ternyata itu kamu. Murid-murid lain dari Flying Immortal Sect juga terkejut, tak seorang pun menyangka orang ini adalah Ning Fan. Di masa lalu, nama Ning Fan dikenal di seluruh sekte Flying Immortal. Bagus, bagus sekali, Anda benar-benar tidak mengecewakan saya. Mata Zhao Yonghui menjadi dingin, lalu dia perlahan mengangkat tangannya. Semua pengikut sekte patuhi perintahku, ikuti aku dan basmi semua orang dari 4 sekte suci, jangan biarkan satu pun murid, atau sesepuh. Atas perintahnya, murid-murid yang tak terhitung jumlahnya melompat dari kapal perang, menyerbu ke arah 4 sekte suci. Ning Fan, menghadapi serangan sekte abadi terbang, hanya tersenyum. Dia telah mencapai tujuannya. Kita bisa pergi sekarang. Tiba-tiba beberapa sosok menghilang dari tempat itu, menggunakan kertas jimat gerakan instan. Formasi Agung 4 sekte suci telah diaktifkan, semua pengikut sekte telah bersiap. Sekte 4 suci baru berdiri beberapa bulan, tetapi jumlah pengikut sekte telah mencapai 10.000. Dan ini tercapai secara alami dengan menggabungkan banyak sekte peringkat rendah. Meskipun para murid dari sekte tingkat rendah mungkin tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, mereka memiliki fondasi kultivasi yang kuat. Dengan sumber daya kultivasi yang memadai, kekuatan mereka sendiri dapat meningkat pesat. Kekuatan setiap murid setidaknya telah mencapai tingkat pelatihan Qi. Bab 1222. Pertarungan adalah peningkatan terbaik. Akhirnya, para pengikut sekte abadi terbang muncul di hadapan semua orang, dan Ning Fan beserta kelompoknya juga telah tiba di wilayah udara di atas kaki gunung 4 sekte suci. Ini adalah daerah datar yang luas, sangat cocok untuk pertempuran antar sekte. Sect Protection Array telah diaktifkan, sebuah formasi besar menyelimuti seluruh sekte, melindunginya. Semua anggota sekte suci 4 tegang, ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi pertempuran seperti itu. Master Sekte, apakah benar-benar pantas membiarkan mereka langsung bergabung dalam pertempuran? Pertarungan adalah cara terbaik bagi mereka untuk berkembang. Ning Fan berbicara langsung, menyadari bahwa banyak yang akan mati, namun mereka yang selamat akan sangat meningkatkan kemampuan mereka. Selain itu, sejak mereka bergabung dengan 4 sekte suci, mereka tidak punya pilihan lain. Serang, bunuh. Membunuh. Teriakan pembunuhan memenuhi udara saat semua murid dari 4 sekte suci langsung menyerang murid-murid dari sekte terbang abadi. Para pengikut kedua sekte itu langsung terjebak dalam perkelahian. Kepala balai dan para tetua dari balai 4 orang suci berada di garis depan. Dan Ning Fan berhadapan dengan tetua agung, Sun Changfa. Sun Changfa adalah seorang kultivator di alam sudo dan teknik dan harta karun ajaibnya jauh melampaui Ning Fan. Namun, Sun Changfa telah melemah di formasi burung vermilion, yang menjadi alasan utama mengapa Ning Fan belum bisa dikalahkan. 4 orang suci Bagua Palem. Sebuah serangan telapak tangan yang membawa gambar hantu 4 binatang ilahi agung, dengan kuat memukul mundur Sun Changfa yang berwajah. Setelah menelan eliksir, Sun Changfa segera membentuk segel dengan tangannya, dan sesosok hantu raksasa yang ganas muncul di belakangnya. Ning Fan menyerbu maju dengan pedangnya, terlibat dalam pertarungan dengan hantu ganas berukuran sangat besar ini. Seorang kultivator di alam sudo dan memang tidak mudah untuk dihadapi. Namun, ini adalah 4 sekte suci, dan dia telah mendirikan sebuah formasi. Mengambil langkah mundur untuk menjauhkan diri dari Sun Changfa, dia segera meninggikan suaranya, aktifkan formasi, semua murid 4 sekte suci, mundur. Perintah yang tiba-tiba itu membuat semua murid sekte terbang abadi tidak siap, tetapi mereka yang berasal dari 4 sekte suci telah siap, dan atas perintah Ning Fan, mereka langsung mundur tanpa ragu-ragu. Dari kejauhan di langit, Zhao Yonghui yang menyaksikan pertempuran itu tiba-tiba mengubah ekspresinya. Perasaan tidak enak langsung terlintas di benaknya. Saat dia berpikir untuk menyuruh murid-murid sekte terbang abadi mundur, semuanya sudah terlambat. Suatu formasi besar muncul, kekuatan spiritual terkumpul di langit membentuk bayangan hantu raksasa dari 4 binatang ilahi agung, membantai para pengikut sekte terbang abadi tanpa ampun seperti kekuatan yang tak terhentikan. Formasi ini adalah 4 formasi suci yang disusun oleh Penatua Roh Formasi Suan. Menggabungkan formasi binatang ilahi individual, sangat disayangkan bahwa kultivasi Penatua Suan terbatas, yang berarti formasi tersebut hanya dapat melukai kultivator di sekitar tahap pendirian fondasi tengah. Namun untuk situasi saat ini, itu sudah lebih dari cukup. Jumlah pengikut sekte terbang abadi mungkin banyak,
tetapi mayoritas hanya berada di tahap pendirian fondasi, dan banyak yang bahkan belum mencapai tahap itu. Di bawah bayangan 4 binatang ilahi agung yang dipanggil oleh formasi, para pengikut ini sama sekali tidak berdaya. Dari kejauhan, melihat kejadian ini membuat Zhai Yonghui tak terkendali, dan dia langsung berteleportasi di atas formasi 4 suci, memanggil pedang raksasa yang terbentuk di angkasa atas. Dengan tekanan yang mengerikan, pedang raksasa itu turun perlahan, mengarah langsung ke Bai Hu di antara 4 binatang ilahi agung. Serangan dari alam Sudodan. Saat pedang raksasa itu jatuh, Bai Hu tidak dapat memberikan perlawanan apapun dan dimusnahkan hanya dengan satu pukulan. Sebuah kawah besar muncul, dan hantu ketiga binatang ilahi lainnya juga terkena dampaknya. Ekspresi Ning Fan tiba-tiba menjadi sangat serius, dia tidak menyangka bahwa setelah sekian lama, Zhai Yonghui akan mencapai alam Sudodan. Termasuk Sun Changfa sebelumnya, Sekte Terbang Abadi telah mempekerjakan 2 kultivator Sudo dan kali ini Master Sekte, Zhai Yonghui telah bergerak. Aku khawatir tak seorang pun di sekte kita yang dapat menandinginya. Ning Fan mengepalkan tangan kanannya, tidak ada jalan keluar sekarang, Zhai Yonghui berada di alam Sudo dan di luar dugaan Ning Fan. Awalnya, dia mengira bahwa berurusan dengan Sekte Abadi Terbang akan memerlukan penanganan 1 orang kultivator di alam Sudodan. Mundur ke dalam Sek Protection Array memang akan menyelamatkan nyawa mereka, tetapi itu bukan solusi jangka panjang. Tuan muda, bisakah Anda mempercayai orang tua ini? Tiba-tiba, sebuah suara terpancar dan seorang tetua berjubah hitam muncul di udara. Penatua Suan. Ning Fan menunjukkan ekspresi gembira, kedatangan tetua Suan seperti harapan terbesar bagi 4 sekte suci, itu juga merupakan salah satu kartu truf terbesarnya. Zhai Yonghui juga melihat ke arah sosok tetua yang tiba-tiba muncul, kini setelah formasi 4 suci telah hancur, satu-satunya ancaman yang dilihatnya adalah susunan pelindung sekte. Namun siapakah sesepuh ini? Mungkinkah dia juga berada di alam Sudodan? Perkataannya mengandung sedikit kejutan. Zhai Yonghui tidak pernah membayangkan bahwa 4 sekte suci akan memiliki seorang kultivator Sudodan. Jika Penatua Suan bersedia mengambil tindakan, tentu saja aku percaya padanya. Tetua Suan mengangguk, kekuatan spiritual tubuhnya melonjak, memanfaatkan arai perlindungan sekte di belakangnya, memunculkan pedang raksasa menjulang yang diarahkan tepat ke Zhai Yonghui di depan. Pertempuran ini harus berakhir. Saat dia mengarahkan pedangnya, pedang raksasa itu menerobos udara dengan kecepatan yang menakjubkan. Wajah Zhai Yonghui menjadi pucat karena terkejut, menyalurkan kekuatan spiritualnya ke perisai di depan untuk menghalangi kekuatan pedang. Ujung pedang itu menghantam dengan kekuatan spiritual yang mengerikan, menyebabkan perisai di depannya retak seketika. Guru Sekte. Sun Changfa segera terbang ke sisi Zhai Yonghui dan menempelkan telapak tangannya di punggung Zhai Yonghui, menyalurkan kekuatan spiritualnya sendiri ke tubuh Zhai Yonghui melalui telapak tangannya, yang memungkinkan Zhai Yonghui sekali lagi menahan kekuatan pedang. Bab 1223 Kekuatan Alam Inti Emas. Saat pembentukan 4 sekte suci menghilang, para pengikut Sekte Terbang Abadi akhirnya menemukan ketenangan, perhatian mereka terpikat oleh pertempuran yang terjadi di langit. Ning Fan menatap pedang besar yang dibentuk oleh arai perlindungan sekte dengan takjub, tidak pernah membayangkan bahwa arai perlindungan sekte dapat digunakan sedemikian rupa. Pedang ini harus memiliki kekuatan alam inti emas. Saat Tetua Suan mengucapkan sepatah kata dengan tenang, pedang itu tiba-tiba bergerak mendekat. Pada saat itu, perisai hancur dan kekuatan spiritual tersebar. Dengan mendekatnya pedang besar itu, wajah Zhai Yonghui berubah drastis saat dia menghilang dari tempatnya dan muncul di belakang Sun Changfa dalam sekejap mata. Tetapi Sun Changfa belum bereaksi, dan saat ia bereaksi, pedang besar itu sudah menimpanya. Dia tidak pernah menyangka kalau guru sektenya sendiri akan berbuat seperti ini kepadanya. Tuan Sekte, kamu. Sebelum ia sempat selesai berbicara, pedang besar itu telah menembus tubuhnya. Sun Changfa dapat dengan jelas merasakan energi hidupnya terhapus, dan rasa sakit yang ia rasakan saat itu tak seberapa. Keputusasaan perlahan-lahan memenuhi matanya, dan kekuatan hidupnya pun cepat memudar. Sosoknya mulai retak dan berangsur-angsur menghilang. Sun Changfa meninggal begitu saja. Dan Zhai Yonghui, yang bersembunyi di belakangnya, juga tidak memperoleh keuntungan apapun. Kekuatan pedang itu melemparkannya ke udara, menyemburkan darah segar, dan seketika kulitnya menjadi pucat. Matanya yang masih dipenuhi teror tidak dapat mempercayai pedang besar yang perlahan-lahan menghilang di hadapannya.
Pedang yang dibentuk oleh Sek Protection Array sudah memiliki serangan sekuat serangan dari seorang kultivator Golden Core. Sekarang, dia terlalu lemah untuk meneruskan pertarungan. Dan orang-orang dari 4 sekte suci masih memiliki kekuatan yang sempurna. Jika ini terus berlanjut, sekte terbang abadi akan hancur. Berpikir demikian, Zhai Yonghui segera memberi perintah. Semua murid sekte terbang abadi, segera mundur. Para pengikut sekte terbang abadi melarikan diri dengan panik, dan Zhai Yonghui telah pergi lebih awal. Fierce Lion dan yang lainnya segera ingin mengejar, tetapi Ning Fan menghentikan mereka. Tidak perlu, jangan mengejar musuh yang sudah kalah. Dia juga memperhatikan bahwa kekuatan spiritual Tetua Xuan lemah, seolah-olah tetua itu belum pulih sepenuhnya dan telah menggunakan hampir seluruh kekuatannya dalam serangan pedang terakhir itu. Tujuannya kini telah tercapai, dan kewenangan yang dibutuhkan oleh 4 sekte suci sudah cukup mapan. Serangan Tetua Xuan akan membuat sekte besar lainnya khawatir. Ning Fan melirik kekosongan di sekitarnya, dia masih bisa merasakan orang lain dari sekte berbeda memperhatikan pertempuran ini. Dia sangat puas dengan hasil pertempuran ini. Pastikan untuk membersihkan lingkungan sekitar dengan benar, kita tidak bisa menyia-nyiakan cincin penyimpanan yang dimiliki orang-orang ini. Ya, Master Sekte. Pertempuran ini dapat dikatakan sebagai kekalahan besar bagi Sekte Terbang Abadi. Pada saat yang sama, hasil pertempuran ini juga mengejutkan 4 sekte besar lainnya. Tidak seorang pun menduga hasil seperti itu. Sebagai Master Sekte dari Sekte Terbang Abadi, dia malah pulang dengan luka parah. Bagi Ning Fan dan para pengikut 4 sekte suci, pertempuran ini mendatangkan keuntungan luar biasa, tidak hanya dalam hal sumber daya kultivasi tetapi juga peningkatan kekuatan sekte mereka. Di dalam aula utama sekte, semua orang dipenuhi kegembiraan, hanya Ning Fan yang memiliki ekspresi serius, alasannya sederhana, identitasnya telah terungkap, dan dia sekarang harus segera menerobos ke alam Sudo dan, jika tidak, akan ada masalah di depan. Zhai Yonghui yang tampak acak-acakan kembali ke Sekte Terbang Abadi dan memilih menyendiri untuk menyembuhkan diri. Adapun Sekte Terbang Abadi, dapat dikatakan kerugian mereka sangat parah dan vitalitas mereka sangat melemah. Karena tidak lagi berminat untuk mengurusi urusan sekte, Zhai Yonghui menyerahkan semua urusan kepada para tetua di dalam sekte setelah kepulangannya. Pertempuran ini juga menyebabkan perhatian besar di antara 4 sekte besar. Terutama kekuatan 4 sekte suci saat ini membuat para master sekte ini waspada. Namun tak lama kemudian mereka mendengar sebuah berita yang sulit mereka percaya, yakni identitas Ning Fan. Putra Ning Potian. Ning Potian, nama ini selalu membayangi sekte-sekte besar ini. Putra Ning Potian sekarang menjadi master sekte dari 4 sekte suci. Mereka tentu saja tidak akan membiarkan Ning Fan pergi. Namun, nasib Sekte Terbang Abadi menjadi peringatan, 4 sekte suci saat ini mungkin bukan sesuatu yang dapat mereka tangani sendirian. Di 4 sekte suci, Ning Fan menatap arai perlindungan sekte di depannya. Penatua Xuan, jiwa formasi, telah memasuki pengasingan sementara. Setelah pertempuran ini, nama 4 sekte suci kini dikenal luas, dan beberapa sekte besar yang ingin dengan mudah bergerak melawan 4 sekte suci kemungkinan besar akan terhalang. 4 sekte suci telah bangkit sesungguhnya. Dan Penatua Xuan telah memberitahunya cara mengendalikan arai perlindungan sekte. Bagi ibunya, ini tidak lebih dari sekadar melambaikan tangannya. Ning Fan semakin penasaran dengan identitas dan asal-usul ibunya. Dia merasa ibunya pasti meninggalkan sesuatu untuknya. Memori yang tersegel dalam benaknya menjadi titik terobosan Ning Fan. Suara langkah kaki mendekat, dan Wei Qiwan tiba di belakangnya. Matanya yang indah menatap sosok yang dikenalnya, dan setelah hening sejenak, bibir merahnya sedikit terbuka. Ning Fan, bagaimana rencanamu selanjutnya menghadapi Sekte Abadi Terbang? Ini adalah masalah yang pelik. Ning Fan telah memikirkan solusinya sejak lama. Namun saat ini, terlalu sedikit yang diketahui tentang situasi Sekte Terbang Abadi untuk melancarkan serangan langsung, karena dapat menimbulkan banyak korban. Saat ini, mustahil untuk bergerak melawan Sekte Abadi Terbang, kita hanya tahu sedikit tentang situasi mereka. Wei Qiwan terdiam sejenak sebelum dia melangkah dengan elegan ke sisi Ning Fan. Aroma harum samar tercium di udara. Ayahku menerima surat kemarin, terkait dengan Sekte Terbang Abadi. Hal ini membuat Ning Fan menatap Wei Qiwan dengan heran, melihat sepucuk surat sudah ada di tangannya. Penasaran, Ning Fan mengambil surat itu,
dan saat dia membaca isinya, ekspresinya berangsur-angsur berubah. Bab 1224. Peta Sekte Abadi Terbang. Isi surat ini sangat banyak, dan itulah tepatnya informasi tentang Sekte Terbang Abadi. Ia merinci beberapa aspek, termasuk berapa banyak tetua yang dimiliki Sekte Abadi Terbang, di alam mana tetua berada, dan di alam mana Master Sekte berada. Yang tidak diduga Ning Fan adalah ada pula peta Flying Immortal Sect di dalamnya. Melihat ekspresi terkejut Ning Fan, Wei Qiuan tersenyum tipis, karena dia tahu ekspresi seperti itu akan muncul di wajahnya. Ayah saya juga cukup terkejut ketika menerima surat ini. Mengenai keaslian peta ini, ayah saya bahkan telah menyelidikinya secara khusus, dan ternyata memang benar adanya. Itu berarti peta ini asli. Dan orang yang bisa menyediakan peta ini dan catatan terkaitnya pastilah seorang tetua inti dari Sekte Terbang Abadi. Ning Fan menggenggam surat itu erat-erat di tangannya, ekspresinya kini tampak sangat serius. Kalau saja semua isi surat ini benar, itu seperti menambah keyakinannya dalam mengalahkan Sekte Terbang Abadi. Awalnya dia tidak yakin, tetapi sekarang dia memiliki peluang setidaknya 50%. Saya masih butuh waktu untuk mempersiapkan diri. Wei Qiuan mengangguk pelan, tatapannya pada Ning Fan agak rumit. Ning Fan secara bertahap mencapai status yang tidak dapat ia capai, dan status yang mungkin akan semakin jauh di masa mendatang. Qiuan, bagaimana kultivasimu akhir-akhir ini? Tiba-tiba, Ning Fan bertanya. Wei Qiuan terkejut dengan kekhawatiran mendadaknya. Ia menggigit bibir bawahnya pelan sebelum menjawab perlahan, kultivasi berjalan lancar. Sekarang sekte telah bersatu, sumber daya yang tersedia untuk kultivasi telah meningkat pesat. Ning Fan mengangguk puas. Ia selalu menganggap Wei Qiuan hanya sebagai teman, tanpa ada maksud tersembunyi di hatinya. Setelah Wei Qiuan pergi, Ning Fan tak kuasa menahan diri untuk mengeluarkan surat itu lagi dan melihatnya lebih dekat. Semuanya benar seperti yang dikatakan Wei Qiuan, hanya tetua inti dari Sekte Terbang Abadi yang bisa memberikan informasi dalam surat itu, tapi siapakah orangnya? Hari berikutnya, Ning Fan langsung memberitahu keempat Hall Master tentang isi surat di aula utama sekte. Mengetahui isi surat itu benar, keempatnya tak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Jelas bahwa seseorang telah sengaja mengirim surat ini. Siapakah orangnya? Fierce Lion sudah sangat gelisah dan segera berdiri sambil berkata, Master Sekte, sekarang Zai Yonghui terluka parah, kita harus mengalahkan Sekte Flying Immortal dalam satu serangan. Para Hall Master lainnya juga mengangguk setuju. Ning Fan pun berpikir demikian. Jika isi surat itu benar, maka Sekte Flying Immortal saat ini hanya memiliki satu ahli sudo dan yang tersisa, yaitu tetua tertinggi dari Sekte Flying Immortal. Ketika tetua Suan pulih, itulah saatnya untuk menghancurkan Sekte Abadi Terbang. Ya, Master Sekte. Waktu berlalu dengan cepat, dan 3 hari kemudian, Penatua Suan telah pulih dari luka-lukanya dan memperoleh kembali kekuatan alam puncak Sudodan. Dengan mengaktifkan Sect Protection Array, Ning Fan meninggalkan Azure Dragon Hall untuk menjaga Four Sacred Sect, secara pribadi memimpin sekelompok kultivator dari Four Sacred Sect untuk maju langsung ke Flying Immortal Sect. Dengan memiliki peta dan isi surat itu, sangat mudah untuk menghancurkan Sekte Terbang Abadi. Dalam waktu kurang dari 1 jam, seluruh kekuatan peripheral Sekte Terbang Abadi telah dihilangkan secara diam-diam. Yang tersisa adalah arai pelindung Sekte milik Sekte Abadi Terbang. Guru Sekte. Bersembunyi di hutan, Ning Fan dan rombongannya menyembunyikan kekuatan spiritual mereka. Menjelang malam, pertahanan Sekte Abadi Terbang tampak melemah. Pembicaranya adalah Huang Gu, yang tampak agak panik. Master Sekte, mengapa kita tidak langsung masuk saja? Ning Fan menggelengkan kepalanya. Penatua Suan telah menyusup ke Sekte Abadi Terbang. Dia harus menghancurkan arai pelindung Sekte terlebih dahulu, yaitu inti formasinya. Mengenai pemahaman terhadap susunan yang besar, tidak ada seorang pun yang hadir dapat dibandingkan dengan Penatua Suan. Setelah menunggu sekitar setengah batang dupa, tiba-tiba terdengar suara pertempuran dari dalam Sekte Abadi Terbang, dan pada saat yang sama, Ning Fan merasakan arai pelindung Sekte di sekitarnya memudar. Ia tahu Penatua Suan telah berhasil. Beri sinyal pada semua orang untuk menyerang Sekte Abadi Terbang. Huang Gu dan yang lainnya sangat gembira, terutama Fierce Lion, yang darahnya sudah mendidih, dan sebuah pisau besar muncul di tangannya. Tidak, susunannya di luar kendali, mereka sudah menerobosnya. Dalam sekejap, Sekte Terbang Abadi dilanda kekacauan total, bau darah menyebar kemana-mana.
Kegelapan malam yang merayap segera menutupi pertumpahan darah, dan orang-orang dari 4 sekte suci dengan cepat maju ke bagian dalam sekte terbang abadi. Zai Yonghui, yang awalnya masih dalam tahap pemulihan luka-lukanya, tiba-tiba terganggu oleh keributan di luar. Ia segera meninggalkan gua tempat tinggalnya, tak lagi peduli dengan kesembuhannya. Begitu keluar, dia benar-benar terkejut dengan pemandangan di hadapannya. Mayat ada di mana-mana, murid-murid sekte terbang abadi yang tak terhitung jumlahnya dibantai. Dan ketika dia melihat jubah orang-orang yang menyerang, dia langsung mengenali bahwa orang-orang ini berasal dari 4 sekte suci. Mengapa Sect Protection Array tidak diaktifkan? Zai Yonghui. Tiba-tiba terdengar suara memanggil, diikuti oleh semburan cahaya pedang yang menyerang. Zai Yonghui segera mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk membela diri dan segera lenyap, menatap sosok di depannya. Orang yang datang adalah Ning Fan. Jelas saja, pihak lain tahu dia ada di sana dan langsung mendatanginya. Bagaimana mungkin kau tahu begitu banyak tentang sekte terbang abadi milikku? Terima kasih kepada seseorang dari sekte Anda yang telah mengirimi saya surat. Surat itu berisi semua detail tentang sekte Anda, jadi disinilah saya. Pedang panjang tergenggam di tangannya, Ning Fan mengangkat pedangnya dan menunjuk ke dahi Zai Yonghui. Putramu telah terbunuh, sekarang saatnya dendam di antara kita berakhir sepenuhnya. Dasar berandalan kecil, aku akan membunuhmu. Mengabaikan apakah lukanya telah sembuh, Zai Yonghui menghunus pedang panjang dari cincin penyimpanannya dan langsung menyerang Ning Fan. Bab 1225. Penghancuran Sekte Abadi Terbang. Keduanya bertarung bersama, dan hanya dalam beberapa pertukaran, Ning Fan telah dengan tajam menyadari melemahnya kekuatan spiritual Zai Yonghui, yang menegaskan kecurigaannya benar. Cedera Zai Yonghui belum pulih sepenuhnya. Hal ini memberinya lebih banyak kepercayaan diri, meskipun ada perbedaan yang jauh di antara keduanya. Sinar pedang melesat menembus kehampaan, tanpa henti menyerang Zai Yonghui. Lambat laun, Zai Yonghui mendapati dirinya dalam posisi yang tidak menguntungkan. Pada saat ini, di dalam sekte terbang abadi, singa ganas dan yang lainnya telah menjadi gila sepenuhnya, bagaikan iblis yang muncul dari neraka. Sekte terbang abadi telah runtuh. Siapa yang berani melakukan pembantaian di dalam sekte terbang abadi milikku? Tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar, diikuti aura mengerikan yang menyelimuti area tersebut. Di atas sekte abadi terbang, seorang lelaki tua berambut putih muncul, mengenakan jubah putih. Dia adalah tetua tertinggi sekte abadi terbang, di alam puncak Sudodan. Para murid dari 4 sekte suci boleh melanjutkan apapun yang mereka inginkan, aku akan menangani orang tua ini. Sosok gelap muncul di hadapan tetua berjubah putih, yang juga berada di alam puncak Sudodan, Tetua Suan. Kedatangan Penatua Suan meningkatkan kepercayaan diri Fierce Lion dan yang lainnya, yang segera melanjutkan pembantaian mereka. Sang tetua tertinggi menatap Tetua Suan di hadapannya, sangat terkejut. Siapa kamu? Kamu bukan dari 5 sekte besar. Sepotong sampah yang bahkan tidak berani menerobos ke inti emas, pantas mengetahui namaku. Tetua Suan mengejek dengan tawa dingin sebelum berbalik dan berjalan pergi. Sang tetua tertinggi menggertakkan giginya tetapi tetap segera mengikuti. Bagaimanapun, ini menyangkut kelangsungan hidup seluruh sekte terbang abadi. Darah berceceran, dan pedang panjang di tangan Zai Yonghui terjatuh ke tanah, pakaiannya sudah berlumuran merah darah, saat dia dengan canggung menatap sosok di depannya. Mengapa kau tahu teknik spiritual hujan pedang milik sekte abadi terbang? Mata Ning Fan hanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mendalam, dia tidak menanggapi, fokusnya hanya pada pembunuhan Zai Yonghui. Saat itulah Zai Yonghui menyadari kepergian dua sosok di langit, wajahnya dipenuhi ketakutan. Mengapa tetua tertinggi meninggalkan sekte terbang abadi saat ini? Penatua tertinggi adalah pilihan terakhirnya, namun dia malah pergi. Ning Fan juga memperhatikan pemandangan ini, senyum puas muncul di bibirnya. Sepertinya setelah malam ini, sekte abadi terbang tidak akan ada lagi. Ning Fan hanya menanggapi dengan sinar pedang yang kejam. Zai Yonghui sudah seperti orang mati di matanya. Malam ini ditakdirkan tidak damai. Pertarungan yang melibatkan Ning Fan perlahan-lahan berakhir, dan Zai Yonghui, sang master sekte, telah kalah. Kini, ia tak berdaya lagi untuk bertarung, luka lamanya kembali terbuka, dan ia kembali memuntahkan darah segar. Dan di hadapannya, yang muncul bukan hanya Ning Fan, melainkan juga orang lain dari 4 sekte suci. Ketika melihat orang-orang ini, Zai Yonghui benar-benar putus asa, menyadari bahwa sekte terbang abadi sudah benar-benar tamat. Sebelum dia sempat berbicara, seberkas pedang dengan santai memenggal kepalanya. Sekte terbang abadi sudah tidak ada lagi. Ning Fan menarik napas dalam-dalam, hatinya seakan telah terbebaskan. Saat mereka menghadapi akibat medan perang, Penatua Suan kembali.
Orang tua itu membiarkan dirinya melarikan diri, tetapi dia terluka parah. Penatua Xuan tampak acak-acakan dan berbicara dengan agak kesulitan. Jika aku masih dalam kekuatan puncakku, aku pasti akan membunuhnya. Ning Fan mengakuinya sambil menggerutu, menyadari kelemahan tetua Xuan. Penatua Xuan, bagaimana kalau kita pergi memeriksa gudang harta karun sekte abadi terbang bersama? Seluruh warisan dan kekayaan sebuah sekte tersimpan di brankas harta karunnya. Begitu sebuah sekte runtuh, brankas harta karunnya pasti menjadi target terbesar. Hahaha, tentu. Gudang harta karun sekte terbang abadi memang tidak mengecewakan, berisi bahan-bahan yang tak terhitung jumlahnya untuk kultivasi, berbagai ramuan, teknik kultivasi. Barang-barang tersebut tentu saja dijarah oleh massa. Namun saat Ning Fan melihat satu benda tertentu, dia terdiam. Itu adalah pedang panjang hitam kuno, ditempatkan di sudut lemari besi, tidak terlalu mencolok. Namun, pedang ini terasa sangat familiar baginya. Mengambil pedang itu, sensasi yang familiar itu semakin kuat, membuatnya tertegun. Konon, sekte terbang abadi selalu memiliki pedang peninggalan Ning Potian yang disebut Heaven Chopper. Melihat pedang ini, memang mirip dengan yang ada di rumor. Mendengar Miao Xi berbicara, Ning Fan akhirnya mengerti mengapa pedang itu terasa begitu familiar, itu adalah pedang peninggalan ayahnya. Tapi mengapa pedang ini ada di sini? Setelah mengambil pedang, Ning Fan melihat sosok lain di dalam brankas. Aku sedang berpikir untuk memindahkan sekte empat suci ke sekte abadi terbang, bagaimana menurutmu? Fierce Lion dan yang lainnya menatap Ning Fan dengan heran. Ning Fan juga mengungkapkan pikirannya saat ini. Sekte abadi terbang masih memiliki alam rahasia, dan susunan pelindung sekte hanya perlu sedikit perbaikan agar dapat terus berfungsi. Tempat ini lebih cocok daripada lokasi asli sekte empat suci untuk dijadikan sekte, bagaimana menurutmu? Fierce Lion dan yang lainnya saling berpandangan, lalu langsung menjawab serempak. Kami akan mengikuti pengaturan sekte master. Pengambil alihan sekte dewa terbang belum menyebar di antara sekte-sekte lain. Saat fajar menyingsing, perbaikan sekte dewa terbang sudah dimulai. Pertempuran pada malam hari mengakibatkan tertangkapnya lebih dari 700 pengikut sekte terbang abadi, semua tetua telah dieksekusi. Adapun pengkhianat dari sekte terbang abadi, Ning Fan belum menerima kabar apapun. Akuisisi Flying Immortal Sect memberikan Ning Fan kesempatan sempurna untuk meningkatkan kekuatannya, sumber daya kultivasinya kini cukup baginya untuk menerobos ke alam Sudodan. Selain itu, hal ini juga mengukuhkan kedudukan empat sekte suci di antara sekte-sekte utama. Yang tersisa hanyalah empat sekte utama lainnya. Selanjutnya, Ning Fan memutuskan untuk memasuki alam rahasia dalam sekte terbang abadi untuk mencari peluang. Bab 1226. Alam Rahasia. Di ruangan yang sunyi, Ning Fan menatap pedang panjang kuno yang tergeletak di atas meja dalam diam. Di matanya, sosok yang familiar muncul di samping pedang itu. Pedang itu diberi nama Heaven Cleaver. Mulai sekarang, pedang itu akan menjadi pedang pribadinya. Tuan muda, Anda dapat melanjutkan sekarang, terdengar suara tetua Xuan dari luar. Ning Fan menanggapi dan kemudian bangkit menuju luar, dan saat dia pergi, dia sudah menyimpan pedangnya. Alam rahasia yang ditujunya kali ini adalah alam rahasia yang terbesar dan paling berbahaya di seluruh sekte terbang abadi, di mana bahkan para tetua sekte tersebut tewas di dalamnya. Namun bagi Ning Fan, ini merupakan kesempatan untuk menerobos ke alam Sudo dan secepat mungkin, jadi dia memilih untuk ditemani oleh tetua Xuan. Sedangkan untuk empat sekte suci, dia menyerahkannya pada empat Master Aula. Dalam perjalanan menuju alam rahasia, Ning Fan menanyakan sesuatu yang sudah lama ia cari jawabannya. Penatua Xuan, apa maksudmu ketika kau mengatakan bahwa penatua tertinggi sekte abadi terbang takut mati? Penatua Xuan, yang berjalan di udara di sampingnya, tersenyum dan berkata langsung, menerobos alam Sudo dan ke inti emas tidak sama dengan terobosan biasa. Itu akan mengundang kesengsaraan surgawi. Begitu seseorang berhasil memasuki tahap inti emas, mereka memiliki kekuatan untuk mengubah dunia ini, dan karenanya kesengsaraan surgawi yang mereka hadapi memiliki kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Itulah sebabnya, sejak zaman kuno, hanya ada sedikit penggarap inti emas. Orang-orang tua ini takut menghadapi kesengsaraan surgawi, dan mati di dalamnya. Mereka selalu menekan alam mereka sendiri dan menahan diri untuk menembus tahap inti emas. Jika ini bukan karena keinginan untuk hidup dan takut mati, lalu apa? Penatua Xuan tertawa mengejek, matanya penuh dengan ejekan yang mendalam. Ning Fan mengangguk sambil berpikir. Jadi, begitulah adanya. Namun, berita tersebut tentu saja merupakan kabar baik baginya, jika musuhnya berada di alam Sudo dan dia yakin dia bisa membunuh mereka. Namun,
sang tetua tertinggi masih hidup. Melihat kekhawatiran Ning Fan, tetua Xuan berkata dengan sungguh-sungguh, sebenarnya, kau tidak perlu terlalu khawatir tentang orang tua ini. Dia sudah terluka parah. Seandainya dia tidak melarikan diri ke wilayah sekte lain, di mana aku tidak bebas menyerang, dia pasti sudah mati. Ning Fan langsung merasa jauh lebih tenang dan menatap ke kejauhan, di mana, di atas sebuah puncak yang menyendiri, sebuah formasi besar tengah beroperasi, inilah pintu masuk ke alam rahasia. Meskipun pintu masuknya mengarah ke alam rahasia, alam itu tidak dijaga karena tidak ada seorang pun di sekte terbang abadi yang berani melangkah masuk, tidak seorang pun yang masuk berhasil keluar hidup-hidup. Sementara itu, di dalam sekte Luofen, Bai Yuchen, sang master sekte, dengan ekspresi dingin, bergegas masuk ke halaman. Melihat sosok tua dan berantakan itu, raut wajahnya tanpa sadar sedikit berubah. Sekte Luofen selalu menjaga hubungan baik secara rahasia dengan sekte Flying Immortal, dan para tetua tertinggi mereka masing-masing pernah menjadi teman baik. Sekarang, melihat penatua tertinggi ini dalam kondisi yang menyedihkan, dan merasakan energi kacau dalam tubuh Penatua Chen, jelaslah bahwa ia telah menderita luka serius. Penatua Chen, bagaimana Anda bisa berakhir dalam keadaan menyedihkan seperti itu? Tetua Chen, dengan air mata mengalir di wajahnya, bangkit dan berlutut di tanah di depan Bai Yuchen. Yuchen, sekte terbang abadi sudah tidak ada lagi. Apa? Bai Yuchen pucat pasi karena terkejut. Ia segera membantu Tetua Chen berdiri dan bertanya dengan cemas, Tetua Chen, apa maksudmu? Bagaimana mungkin sekte abadi terbang bisa hilang? Sambil menangis terseduh-seduh, Penatua Chen menjelaskan semua yang telah terjadi. Setelah mengetahui rinciannya, Bai Yuchen tak terkendali terhuyung mundur beberapa langkah, wajahnya yang pucat dipenuhi dengan kengerian yang semakin dalam. Hanya 4 sekte suci saja yang punya kemampuan seperti itu. 4 sekte suci memiliki kekuatan alam Sudo dan Penatua Chen mengangguk yakin, lagi pula, orang ini sudah memiliki kekuatan tahap jiwa baru lahir, dan aku bukan tandingannya. Seandainya aku tidak punya cara untuk menyelamatkan nyawa, aku pasti sudah mati sekarang. Yuchen, kau harus membalaskan dendam Yong Hui, balaskan dendam seluruh sekte abadi terbang. Wajah Bai Yuchen kembali memerah, dan setelah ragu sejenak, ia menatap Tetua Chen, saya harus membicarakan hal ini dengan guru saya. Tetua Chen, harap tenang dan tetaplah di sini. Setelah mengatakan itu, dia bergegas pergi. Tangisan Penatua Chen berhenti, dia menggunakan lengan bajunya untuk menghapus air matanya, matanya mulai dipenuhi amarah. 4 sekte suci, perseteruan kita masih jauh dari selesai. Setelah meninggalkan halaman, Bai Yuchen langsung menuju ke istana terdalam sekte Luofen dan membungkuk dalam-dalam di pintu yang tertutup rapat. Guru, muridmu meminta bertemu. Masuk, sebuah suara mantap terdengar dari dalam istana saat pintunya perlahan terbuka. Bai Yuchen memasuki istana dan pertama-tama melihat tungku alkimia mengambang dengan api ganas menyala di bawahnya. Di belakang tungku alkimia duduk seorang lelaki tua berambut dan berjanggut putih, mengenakan jubah putih, memancarkan aura keabadian yang agung. Begitu Bai Yuchen masuk, sesepuh itu perlahan membuka matanya, dan riak kekuatan spiritual tak kasat mata menyebar, pintu pun segera menutup di belakang mereka. Yuchen, ada apa membawamu ke sini? Tetua di hadapannya adalah guru Bai Yuchen, sekaligus tetua tertinggi satu-satunya sekte Luofen, King Feng. Tuan, sekte terbang abadi telah dimusnahkan. Dia menyampaikan semua yang dikatakan Penatua Chen kepadanya. Ekspresi takjub perlahan muncul di mata King Feng. Wajahnya memucat dan ia segera bertanya dengan nada serius, siapakah Ning Fan ini yang bisa memimpin 4 sekte suci? Tuan, Ning Fan adalah putra Ning Potian di masa lalu. Apa? King Feng berdiri dengan kaget, dan bahkan dia yang biasanya tenang pun menunjukkan ekspresi panik saat nama Ning Potian terngiang-ngiang di benaknya bagaikan mimpi buruk. Ning Potian ternyata punya keturunan. Bab 1227. Patung Ibu. Di alam rahasia. Ning Fan dan rekannya telah muncul dari formasi teleportasi. Di hadapan mereka, terbentanglah surga yang kaya akan energi spiritual, dengan berbagai materi kultivasi yang juga dipenuhi energi spiritual. Akan tetapi, ucapan terima kasih saja tidak cukup untuk menggerakkan hati Ning Fan. Ayo kita masuk lebih dalam. Aku merasakan sensasi yang familiar, sepertinya berasal dari sang guru. Tetua Xuan, yang berdiri di samping Ning Fan, berkata perlahan sambil menatap lurus ke depan, tampaknya merasakan sesuatu. Ning Fan tidak dapat menahan rasa gembiranya, mungkinkah ibunya juga pernah ke tempat ini. Demikianlah mereka berdua segera menuju lebih jauh ke alam rahasia. Saat mereka menjelajah lebih jauh, bahaya di sekitarnya perlahan-lahan muncul. Tanaman merambat roh yang mampu menyerap kekuatan spiritual seorang penggarap,
serta binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan tahap pendirian fondasi akhir. Di bawah kaki mereka, mereka selalu dapat melihat tumpukan tulang putih, yang tentu saja semuanya berasal dari para pengikut sekte terbang abadi. Setelah menanggung berbagai kesulitan, keduanya akhirnya tiba di bagian terdalam dari alam rahasia, sebuah istana kuno. Kehadiran sang guru. Pada saat itu, Penatua Xuan tiba-tiba berbicara. Jantung Ningfan berdebar kencang, tak kuasa menahan kegembiraannya. Ia tak sabar untuk masuk, tetapi Penatua Xuan menghentikannya. Tuan muda, tidak perlu terburu-buru. Ningfan terkejut dan baru saat itulah dia menyadari Tetua Xuan tengah menatap patung humanoid di luar istana. Melihat tatapan sang tetua, Ningfan menyadari bahwa patung ini tidak sesederhana yang terlihat dari penampilannya. Dia bertanya dengan lembut, "Senior, kamu masuk dulu, aku akan menahannya untukmu." Penatua Xuan berbicara perlahan, tangannya sudah mengumpulkan kekuatan spiritual. Retak-retak. Batu-batu berjatuhan, dan patung yang berdiri di samping istana mulai bergerak perlahan, melepaskan lapisan batunya dengan kecepatan yang terlihat jelas. "Begitu aku terlibat dalam pertarungan dengannya, kalian harus segera bergegas masuk," kata Penatua Xuan. Sebelum Ningfan dapat bereaksi sepenuhnya, suara mendesing menyerempet telinganya. Saat Ningfan mengalihkan pandangannya, Tetua Xuan telah lenyap dari sisinya, digantikan oleh lengan raksasa. Ningfan adalah yang pertama bereaksi, melesat pergi dari tempatnya. Sebelum patung itu sempat membidiknya sepenuhnya, ia sudah berlari menuju istana yang jauh. Pelanggar batas akan mati. Suara serak terdengar saat patung itu mengejar, tetapi sebelum sempat melangkah, sebuah formasi tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Rantai yang terbentuk dari kekuatan spiritual langsung menjebak patung itu. Sementara itu, Ningfan telah mendorong pintu-pintu berat itu dan memasuki istana. Istana itu remang-remang, dan sebelum dia bisa melihat bagian dalamnya dengan jelas, pintu-pintu terbanting menutup di belakangnya. Suara pertempuran sengit datang dari pintu yang baru saja ditutup. Menarik pandangannya, Ningfan menatap lurus ke arah aula besar. Beberapa obor menerangi sekelilingnya, dan segala sesuatu di dalam aula menjadi terlihat. Dia melihat aula itu dipenuhi dengan bahan-bahan kultivasi, berbagai ramuan, dan bahkan banyak teknik. Ningfan mengabaikannya dan langsung menuju ujung aula, di mana berdiri patung seorang wanita. Begitu melihat patung itu, Ningfan tersentak. Gelombang keakraban menyelimutinya, membuat matanya berkaca-kaca dan hatinya dipenuhi emosi yang rumit. "Ibu." Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak tak terkendali, dan seolah patung itu mendengarnya, retakan mulai terbentuk di atasnya. Hal ini membuat Ningfan panik, karena patung di depannya adalah satu-satunya gambaran ibunya yang ia miliki. Ia tidak ingin ibunya menghilang begitu saja. Dia bergegas maju, mati-matian berusaha menghentikan patung itu agar tidak hancur. Namun semua usahanya tampak sia-sia. Tak lama kemudian, patung itu berubah menjadi reruntuhan, dan yang mengejutkan Ningfan, di atas reruntuhan itu terdapat teknik spiritual tingkat tinggi yang tergantung. Hal ini membuat Ningfan tertegun. Ia segera menenangkan diri dan mengambil teknik spiritual. Teknik spiritual tingkat tinggi, segel pedang roh. Saat berada di tangannya, sepucuk surat jatuh ke tanah. Ningfan menyimpan teknik spiritual di cincin penyimpanannya dan kemudian membungkuk untuk mengambil surat itu. Ketika dia melihat isinya, matanya tak dapat menahan diri untuk tidak berkaca-kaca lagi. Surat itu ternyata ditinggalkan oleh ibu Ningfan untuknya. Ibunya telah meramalkan bahwa dia akan datang ke sini, dan seluruh istana juga dijaga ketat dengan larangan. Jika bukan karena hubungan darah mereka, tidak akan mudah baginya untuk masuk. Segala sesuatu di istana telah dipersiapkan oleh ibunya untuknya. "Ibu, terima kasih." Setelah menyimpan surat itu dengan hati-hati, Ningfan melihat bahan-bahan dan teknik kultivasi di aula. Tepat saat ia bersiap untuk mulai berkultivasi, ia tiba-tiba merasakan fluktuasi kekuatan spiritual. Melihat ke bawah, ia melihat sebuah formasi muncul, dan energi spiritual yang kaya memancar darinya. Formasi berkualitas tinggi, Spirit Gathering Array. Bahkan 5 sekte besar tidak memiliki formasi seperti itu, dia pernah melihatnya sebelumnya dalam sebuah buku kuno. Jelas, itu didirikan oleh ibunya untuk kultivasinya. Di luar istana, saat Penatua Xuan bersiap melanjutkan pertarungan, dia melihat patung di depannya tiba-tiba berhenti bergerak. Hal ini membingungkan Penatua Xuan, tetapi kewaspadaannya tidak berkurang sedikit pun. Setelah menunggu beberapa saat, patung itu tampaknya kehilangan semua kekuatannya dan tetap tidak bergerak. Baru pada saat itulah kewaspadaan Penatua Xuan mereda, dan ia berbalik untuk melihat ke dalam istana. Dalam sekejap, ia mengerti segalanya. "Guru, jadi Anda sudah meramalkan semua ini." Di tempat lain, di dalam sekte Luofan.
Bai Yuchen telah mengumpulkan semua tetua sekte. Kini dipastikan bahwa 4 sekte suci memang telah menghancurkan sekte abadi terbang. Ekspresinya muram saat dia menatap semua orang yang hadir. Apakah 3 sekte lainnya bodoh? Mereka malah memilih untuk tidak bertindak sekarang. Dia telah mengirim utusan untuk memberitahu 3 sekte besar lainnya, tetapi tanpa diduga, ketiganya menolak untuk terlibat. Hasil ini tentu saja bukan sesuatu yang ingin ia terima. Bab 1228 Sekte Luofan. Kini setelah 4 sekte suci telah sepenuhnya menelan sekte abadi terbang dan berkembang pesat, 4 sekte suci yang ada saat ini memiliki kualifikasi untuk menantang 4 sekte besar. Jika mereka tidak merebut 4 sekte suci sekaligus saat ini, mereka pasti akan menjadi sumber masalah yang tak berkesudahan. Kelompok tetua, dengan kepala tertunduk, memiliki ekspresi muram di wajah mereka. Bai Yuchen mengepalkan tangannya erat-erat, dia menduga jika 4 sekte suci hendak menyerang sekte lain, target mereka pastilah sekte Luofan miliknya. Peringatkan semua anggota sekte dan awasi dengan ketat setiap pergerakan sekte 4 suci. Ya, Master Sekte. Luo Yuchen perlahan bangkit berdiri, wajahnya tidak terlihat bagus saat dia mengerutkan alisnya. Mengingat situasinya, dia tidak punya pilihan selain secara pribadi mengunjungi 3 sekte utama lainnya untuk menyelesaikan masalah pembentukan aliansi. Terutama Ningfan, dia harus dibunuh. Di istana dalam alam rahasia. Ningfan telah berkultivasi di sini dalam jangka waktu yang tidak diketahui, dan dengan bantuan Spirit Gathering Array, wilayah kekuasaannya meningkat pesat seiring dengan material yang diserap dari istana. Terlebih lagi, dia juga tengah mengolah teknik spiritualnya, dia kini telah mencapai lapisan pertama segel pedang roh yang dipegangnya di tangannya. Segel pedang roh memiliki total 4 lapisan. Ibunya hanya mewariskan 3 lapisan pertama, dan lapisan keempat tidak diketahui keberadaannya. Dengan lapisan pertama segel pedang roh yang dipadatkannya sudah memiliki kekuatan untuk membunuh para penggarap tahap akhir pendirian fondasi. Waktu berlalu dengan cepat, begitu pula kecepatan konsumsi material di istana. Penatua Xuan telah menunggu dengan tenang di luar selama ini, dan sepertinya tidak pernah ada malam di dalam alam rahasia itu, dengan langit di atas selalu mempertahankan penampilannya. Tiba-tiba, Penatua Xuan sepertinya merasakan sesuatu dan segera melihat ke arah istana. Aura tak terlihat mulai menyebar, dan ia tak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi gembira. Pintu besar istana perlahan terbuka, dan Ningfan melangkah keluar. Kekuatan spiritualnya sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tuan muda, apakah Anda sudah berhasil mencapai alam Sudodan? Ningfan mengangguk, dan setelah merasakan perubahan dalam dirinya, dia memperlihatkan senyum puas. Memang, ia telah menembus alam Sudodan, tetapi alam itu belum sepenuhnya stabil. Menghadapi makhluk-makhluk kuat di alam Sudodan masih akan cukup menantang baginya. Anda baik sekali, Tetua Xuan, mau menunggu saya di luar begitu lama. Penatua Xuan terkejut mendengar ini, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tuan muda, Anda bercanda, saya hanya menunggu di sini sekitar 1 jam atau lebih. Sekitar 1 jam. Ia merasa seolah-olah ia telah menghabiskan waktu berbulan-bulan di dalam istana, tetapi bagaimana Penatua Xuan bisa mengklaim itu hanya sekitar 1 jam? Penatua Xuan, benar-benar hanya 1 jam. Karena saya jelas merasa seperti beberapa bulan telah berlalu di sana. Ningfan berkata dengan ekspresi bingung. Penatua Xuan tampak tidak terkejut dengan hal ini dan menjelaskan sambil tersenyum, mungkin waktu mengalir secara berbeda dalam formasi yang dibentuk oleh ibumu untukmu, terpisah dari dunia luar. Hanya saja formasi seperti itu tidak mudah diatur. Aku juga tidak bisa melakukannya, hanya makhluk seperti ibumu yang bisa mencapainya. Ningfan merasa hatinya sangat tersentuh, tidak pernah menyangka bahwa ibunya, yang belum pernah ia temui, akan melakukan hal ini untuknya. Selain meningkatkan wilayahnya ke alam Sudodan, selama penjelajahan ke alam rahasia ini, ia juga memperoleh pemahaman tentang arai pengumpul roh. Merakit arai pengumpul roh untuk pengembangan pribadi merupakan kemampuannya. Adapun alam rahasia ini, dapat berfungsi sebagai tempat bagi para pengikut sekte dalam 4 sekte suci untuk mendapatkan pengalaman dan berlatih. Waktu di dalam alam rahasia juga sangat berbeda dengan dunia luar. Ketika ia keluar dari alam rahasia, sebulan penuh telah berlalu di dunia luar. Ketika para Master Aula mengetahui bahwa Ningfan telah berhasil menembus alam Sudodan, mereka semua merasa iri padanya. Mereka telah berkultivasi selama puluhan tahun, namun masih berdiam di puncak pendirian fondasi. Alam Sudodan tampak seperti mimpi yang sangat jauh bagi mereka. Dari beberapa Hallmaster yang menceritakan kepadanya, Ningfan mengetahui tentang perubahan yang terjadi di Sekte 4 Suci selama sebulan terakhir. Banyak orang luar telah bergabung dengan Sekte 4 Suci, dan banyak murid yang ditanam oleh sekte lain telah disingkirkan.
Keberadaan 4 sekte suci kini diakui oleh sekte lainnya. Dan saat ini, sekte yang mendapat reaksi paling besar adalah sekte Luofan. Ningfan juga memiliki beberapa pemahaman tentang sekte Luofan. Mengetahui bahwa hubungan antara sekte Luofan dan sekte Flying Immortal tidaklah biasa, sekte Luofan tentu saja menjadi target berikutnya di matanya. Setelah berbagi pemikirannya dengan mereka, keempat Hall Master terkejut. Menghancurkan sekte Luofan, bagaimana ini bisa semudah itu? Master Sekte, kita bisa menghancurkan sekte Flying Immortal sepenuhnya karena ada pengkhianat, tapi sekte Luofan berbeda, kita terlalu sedikit tahu tentang mereka, kata Miao Si dengan sungguh-sungguh. Aku tidak bilang kita harus menyerang sekte Luofan sekarang, apa yang kau cemaskan? Miao Si merasa malu dan terkekeh, begitulah. Ningfan, duduk tegak dan serius, berbicara kepada beberapa orang di hadapannya, di masa mendatang, semua murid sekte harus sepenuhnya fokus pada peningkatan kultivasi mereka. Beberapa ranah rahasia di dalam sekte akan dibuka secara bersamaan. Untuk kalian para Master Aula, eliksir yang kujanjikan untuk disempurnakan untuk kalian sekarang sudah siap, dan akan kukirimkan ke tempat kultivasi kalian nanti. Sekarang, aku ingin semua orang di 4 sekte suci naik setidaknya 1 tingkat dalam waktu 1 bulan. Mendengar bahwa eliksir yang mereka butuhkan telah berhasil disempurnakan, beberapa Hall Master menjadi bersemangat seolah-olah mereka telah disuntik dengan dosis kekuatan. Ya, Master Sekte. Setelah beberapa orang itu pergi, Ningfan menoleh ke Tetua Xuan, yang tetap diam di sudut. Penatua Xuan, apa pendapatmu? Saya mengikuti arahan Tuan Muda, mengenai masalah sekte ini, saya tidak begitu tahu, kata Penatua Xuan dengan tenang. Ia sepertinya teringat sesuatu yang lain dan langsung bertanya dengan lantang. Tuan Muda, keinginan kuat Anda untuk menghancurkan sekte-sekte lain, mungkinkah karena Anda merasa ada juga hal-hal yang ditinggalkan oleh ibu Anda di dalam sekte-sekte ini? Bab 1229. Asal-usul Sang Ibu. Ningfan tidak setuju maupun tidak setuju, tetapi mengangguk setuju. Ini memang ide yang ia pegang sejak awal. Kehadiran ajudan ibunya di alam rahasia menunjukkan bahwa keempat sekte utama lainnya mungkin juga memiliki sesuatu yang ditinggalkan ibunya. Oleh karena itu, tentu saja dia tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Lagi pula, bahkan jika dia tidak mencari masalah dengan 4 sekte suci, mereka akan mengambil inisiatif untuk mencarinya. Dia sangat ingin tahu berapa banyak harta yang ditinggalkan ibunya untuknya. Setelah mencapai lapisan pertama segel pedang roh, kultivasinya telah memungkinkan dia merasakan kekhasan dari rangkaian teknik spiritual ini. Dia bahkan lebih penasaran tentang asal-usul ibunya. Seiring berjalannya waktu, sebulan pun berlalu dengan cepat. Selama periode ini, Ningfan telah menstabilkan kultivasinya di alam Sudodan. Dengan segel pedang roh, bahkan melawan lawan alam Sudodan yang sudah lanjut, ia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Di bawah bantuan alam rahasia, 4 sekte suci berkembang ke arah yang ia bayangkan, dengan para pengikut sekte tersebut maju dengan cepat kekuatannya. Sementara itu, ia juga menangkap sejumlah mata-mata yang dikirim oleh 4 sekte utama lainnya. Sampai hari ini, seseorang dari sekte Chongsu tiba. Dan tamu itu adalah Tetua Sihu yang dikenalnya. Tetua Sihu saat ini tidak banyak berubah sejak beberapa bulan lalu, satu-satunya perbedaan adalah ia tampak sedikit lebih lelah. Memasuki aula besar, meskipun hanya ada 2 orang di dalamnya, ia tetap memberi hormat dengan hormat. Sihu memberi hormat kepada Master Sekte Ning. Anda terlalu sopan, Penatua Sihu. Ningfan selalu memiliki rasa hormat yang besar terhadap Tetua Sihu, lagi pula, tetua ini berbeda dari tetua sekte lainnya. Begitu dipersilakan duduk, Sihu pun duduk. Melihat Ningfan di kursi utama, ia cukup terkejut. Dari aura yang terpancar, dia bisa merasakan bahwa Ningfan telah menerobos ke alam Sudodan. Hanya beberapa bulan sejak pertemuan terakhir mereka, dan kecepatan kultivasi seperti itu kemungkinan tak tertandingi bahkan di antara sekte utama mereka. Bagaimana mungkin seseorang tidak merasa iri terhadap bakat kultivasi alami seperti itu? Bakat kultivasi Master Sekte Ning sungguh menakjubkan, saya khawatir bakat ini tak tertandingi dalam beberapa ratus tahun. Namun, Ningfan hanya tersenyum acuh tak acuh, melirik Penatua Sihu. Dari pemahamannya tentang Penatua Sihu, ia tahu Penatua itu tidak datang jauh-jauh hanya untuk mengungkapkan keheranannya. Penatua Sihu, Anda pasti punya tujuan lain datang ke sini, bukan? Mungkin tentang pilihan yang perlu dibuat oleh Sekte Chongsu. Sebagai salah satu dari 4 sekte utama, Sekte Chongsu harus membuat pilihan cepat atau lambat, berdasarkan situasi saat ini. Mereka dapat memilih untuk menentangnya atau memilih menjadi sekutunya. Sekarang dengan kedatangan Penatua Sihu, Ningfan percaya bahwa yang terakhir kemungkinan besar sudah dekat.
Ekspresi wajah Penatua Sihu berubah serius, diikuti oleh desahan. Pertumbuhan Ning Fan benar-benar di luar dugaannya, dan bahkan hingga sekarang hal itu masih terasa seperti mimpi. Sekte Chongsu memang telah membuat pilihan, dan kunjungannya justru untuk keputusan itu. Sekte Chongsu tidak ingin terlibat dalam konflik antar sekte, dan tidak akan bergabung dengan 3 sekte lainnya dalam menentang 4 sekte suci. Setelahnya, Sekte Chongsu secara alami akan menyediakan kondisi yang diinginkan oleh Master Sekte Ning. Ini adalah pilihan yang dibuat oleh Sekte Chongsu. Kemudian, Penatua Sihu berdiri dan memberi hormat kepada Ning Fan. Namun, Master Sekte Ning harus berjanji tidak akan menyakiti anggota Sekte Chongsu manapun. Ning Fan terdiam sejenak. Keputusan Sekte Chongsu bukanlah sesuatu yang mengejutkan, itu sesuai dengan harapannya. Sekte Chongsu memang berbeda dari yang lain, tetapi tampaknya mereka sudah tahu apa yang diinginkannya. Penatua Sihu, apa yang bisa Sekte Chongsu berikan kepadaku? Ning Fan bertanya langsung, sambil menatap sosok di depannya dengan penuh minat. Tetua Sihu menjawab, Ning Potian meninggalkan sesuatu di Sekte Chongsu dulu, dan kita bisa mengembalikannya langsung kepada Master Sekte Ning. Ning Fan tersenyum tetapi menggelengkan kepalanya. Saya akhirnya akan mengambil sendiri barang-barang itu, jadi itu tidak dapat dianggap sebagai suatu syarat. Yang saya inginkan, Penatua Sihu, adalah agar Anda kembali dan bertanya kepada Penatua tertinggi Anda apakah dia mengenal seorang wanita dengan nama keluarga, Long. Mendengar ini, wajah Penatua Sihu menunjukkan kebingungan. Setelah merenung sejenak, ia pun menyetujuinya. Saya bisa melakukan itu. Jika Master Sekte Ning memiliki permintaan lain, silakan sampaikan. Selama tidak terlalu berlebihan, Sekte Chongsu dapat menyetujuinya. Ning Fan tersenyum. Pikiran Sekte Chongsu bahkan lebih luas daripada pikirannya sendiri, mereka siap memberikan konsesi yang substansial. Apakah Sekte Chongsu takut? Mungkin tidak, ini hanya kompromi sementara. Setelah Penatua Sihu pergi, Ning Fan juga keluar dari aula besar. Dia berencana untuk mengizinkan semua ketua aula dan tetua dari 4 sekte suci untuk berlatih beberapa lapis segel pedang roh. Memiliki teknik spiritual dapat meningkatkan kekuatan kultivasi seseorang secara signifikan. Dalam Sekte Luofan, berita mengenai tetua Sihu dari Sekte Chongsu yang mengunjungi Sekte 4 Suci telah sampai ke Sekte Luofan, dan Bai Yuchen tentu saja sangat marah. Dasar orang-orang bodoh Sekte Chongsu. Pantas saja mereka menolak bertemu denganku sebelumnya, jadi beginilah permainan mereka. Niat Sekte Chongsu sangat jelas, mereka tidak ingin bergabung dalam pertempuran antar sekte. Sekte Chongsu khawatir konflik antar sekte kali ini akan menghancurkan fondasi yang telah dibangun selama ratusan tahun. Master Sekte, situasinya sekarang adalah kedua sekte lainnya juga belum memberikan tanggapan. Di belakangnya, seorang tetua berbicara dengan suara berat, ekspresinya tidak bagus. Masalah yang menyangkut 4 sekte suci telah membuat seluruh suasana di Sekte Luofan tegang. Ini bukan kabar baik bagi Sekte Luofan. Bai Yuchen menggelengkan kepalanya. Sekarang dia tidak peduli dengan urusan sekte lain. Aliansi mustahil. Sekte yang tersisa masing-masing mempunyai pemikirannya sendiri, berdiri bersama melawan 4 sekte suci yang tunggal sama sulitnya dengan naik ke surga. Oleh karena itu, satu-satunya yang bisa diandalkannya sekarang hanyalah dirinya sendiri. Bab 1230. Urusan tahun itu. Bagaimana situasi di dalam sekte murid kita saat ini? Mendengar ini, wajah tetua yang berdiri di belakangnya berubah semakin jelek. Master Sekte, banyak murid sekte kami yang pergi untuk pelatihan pengalaman telah menghilang. Bai Yuchen menatap sang tetua dengan heran, sebagai seorang Master Sekte, dia sama sekali tidak menyadari masalah ini. Kapan ini terjadi, dan mengapa saya tidak tahu apapun tentangnya? Sang tetua menjelaskan dengan ekspresi tak berdaya, Master Sekte, ini adalah sesuatu yang tetua agung dan yang lainnya katakan agar aku tidak memberi tahu kalian. Namun, saya merasa bahwa masalah ini sudah menyangkut keselamatan sekte kita, dan Anda harus diberitahu. Situasi di dalam sekte ini benar-benar memburuk. Orang-orang dari 4 sekte suci telah mulai secara bertahap mengisolasi sekte kami dari dunia luar. Dari tindakan mereka, mereka tampaknya ingin mencekik sekte kami. Terlebih lagi, ada tetua yang melarikan diri dari dalam sekte. Bai Yuchen benar-benar tercengang, dia tidak dapat membayangkan bahwa Sekte Luofan telah menjadi seperti ini. 4 sekte suci. Ning Fan juga baru saja mengetahui tentang taktik yang digunakan oleh 4 orang suci terhadap Sekte Luofan, dengan diam-diam memburu para pengikut Sekte Luofan yang pergi untuk menjalani pelatihan pengalaman, taktik yang sama yang pernah digunakan oleh Sekte Flying Immortal. Tidak hanya itu, hal itu juga menyebabkan para pengikut Sekte Luofan menjadi panik.
Metode ini memang dipikirkan oleh Wakil Ketua Sekte Zhuang Peng, dan tampaknya efektif karena telah memberikan dampak besar pada Sekte Luofan. Singa Garang tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya dan berbicara dengan penuh semangat. Master Sekte, kekuatan Sekte kita telah meningkat pesat, kapan kita akan mengalahkan Sekte Luofan? Duduk di meja, Ning Fan dengan santai meminum tehnya, merasakan tatapan penuh semangat dari beberapa Master Aula di sekelilingnya, dan dia tersenyum tipis. Tidak perlu terburu-buru berurusan dengan Sekte Luofan saat ini. Aku harus menunggu kabar dari Sekte Chongsu. Mengenai masalah ibunya, Ning Fan merasa bahwa 5 sekte besar pasti mengetahui sesuatu. Jika tidak, ibunya tidak akan mampu meninggalkan begitu banyak barang di alam rahasia tanpa sepengetahuan sekte-sekte ini. Dan karena sang tetua tertinggi merupakan sosok yang paling lama berkecimpung di dalam sekte, tentu saja dia mengetahui banyak hal yang tidak diketahui oleh murid sekte biasa. Oleh karena itu, dia memilih untuk bertanya langsung. Melihat Ning Fan sudah mempunyai rencana, beberapa Hall Master hanya bisa menahan keinginan mereka sendiri dan diam-diam bergabung dengan Ning Fan untuk minum teh. Di luar area terlarang Sekte Chongsu, Penatua Sihu telah tiba di sini, gerbang gunung tertutup rapat, dan kabut yang berputar-putar membuat orang tidak dapat melihat dengan jelas apa yang ada di depan. Dia telah memberitahu tetua tertinggi tentang apa yang dikatakan Ning Fan, tetapi tanpa diduga, yang dia dapatkan sebagai balasannya adalah diamnya tetua tertinggi. Sudah lama sejak saat itu. Kali ini, akhirnya datang balasan. Diiringi desiran angin yang menerpa wajahnya, terdengar pula suara dari dalam gerbang gunung. Apakah Ning Fan benar-benar menanyakan tentang seorang wanita bermarga, Long? Itu benar. Hehe, pantas saja Ning Potian hampir menghancurkan 5 sekte besar dulu, dan sekarang ada Ning Fan lagi. Sepertinya Sekte Chongsu tidak salah pilih. Katakan padanya jika dia ingin tahu tentang wanita ini, biarkan dia datang ke sini untuk menemuiku, dan aku akan menceritakan semua yang ku ketahui. Penatua Sihu tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Sang tetua tertinggi telah mengasingkan diri selama puluhan tahun, dan bahkan Master Sekte tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya, tetapi sekarang dia benar-benar ingin bertemu Ning Fan. Tampaknya wanita ini tentu bukan orang biasa. Ya, tetua. Setelah meninggalkan daerah terlarang, Penatua Sihu dipanggil oleh Master Sekte Chongsu. Dia memasuki loteng tempat ketua sekte berada dan memberi salam hormat kepadanya. Guru Sekte. Master Sekte Chen Yunhai dari Sekte Chongsu adalah seorang pria berusia 30-an, dengan wajah persegi dan alis tebal seperti pedang. Chen Yunhai adalah seorang jenius di Sekte Chongsu. Hanya dalam beberapa tahun setelah memulai kultivasinya, ia telah mencapai tahap awal pembentukan pondasi, dan hanya dalam beberapa tahun berikutnya, ia telah langsung mencapai alam Sudodan. Demikianlah caranya dia menjadi Master Sekte Chongsu. Urusan Ning Potian saat itu masih menghantui sekte-sekte besar, bahkan tetua tertinggi kita sendiri sangat ketakutan, itulah sebabnya dia berencana untuk bernegosiasi dengan 4 sekte suci. Saya ingin tahu apa urusan Anda menemui tetua tertinggi. Penatua Sihu tidak ragu sedikitpun dan menceritakan semuanya kepadanya. Setelah mendengarkan, wajah Chen Yunhai menunjukkan ekspresi ketakutan, ia tak percaya dan kembali menatap Penatua Sihu. Seorang wanita bermarga, Long. Penatua Sihu tidak mengerti mengapa Master Sekte bereaksi begitu kuat, dia mengangguk. Master Sekte, apakah Anda juga mengenal wanita bermarga, Long, ini? Chen Yunhai menggelengkan kepalanya, jelas enggan mengemukakan masalah tersebut. Turunlah dan lakukan apa yang dikatakan oleh tetua tertinggi. Setelah Penatua Sihu pergi, Chen Yunhai duduk kembali di kursinya, ekspresi ngeri di wajahnya. Seorang wanita dengan nama keluarga, Long, dan masih ada berita tentangnya. Alam rahasia. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi saat itu, rumor dan dampak yang dibawa wanita ini masih terbayang jelas dalam ingatannya. Kalau bukan karena wanita ini, dia tidak akan menjadi Master Sekte saat ini. Tanpa sadar, ia mendapati pakaian dalamnya basah oleh keringat dingin. 3 hari kemudian, Ning Fan tiba di Sekte Chongsu, ditemani oleh Tetua Xuan. Sekte Chongsu berdiri di atas puncak gunung. Sekte itu besar, dikelilingi oleh puncak-puncak yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, dengan kabut energi abadi dan energi spiritual yang melimpah. Bagi sebuah sekte, itu memang tempat yang tepat bagi para penggarap untuk berlatih. Setibanya di kaki gunung, Tetua Sihu yang merupakan salah satu anggota tetua sekte telah menunggu lama. Sambil tersenyum, Sihu segera menyadari kehadiran Tetua Xuan, yang berada pada level alam Sudo dan yang sama, dia merasakan tekanan luar biasa di hadapan lelaki tua ini. Dia telah menduga bahwa lelaki ini adalah pusat kekuatan Sudo dan dari 4 sekte suci. Mohon dukungan dari Om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya.
Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.